Oke, hari ini kita belajar rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik nanti ada rangkaian seri dan paralel. Jadi kita belajar rangkaian seri dulu. Rangkaian seri itu rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber listrik. Nah, itu gambarnya ada di samping. Jadi itu ada dua lampu. Oke, nah disusunnya berjejer kan. Nah, itu ada baterainya sebagai sumber arusnya. Di sini pakai baterai misalnya ya. Nah, juga sudah saya pernah jelaskan bahwa baterai itu yang garis lebih panjang melambangkan positif, garis yang lebih pendek melambangkan negatif. Yang di sini ya. Oke. Nah, di sini ini lampu ini namanya disusun rangkaiannya secara seri, yaitu satu jalur. Dari sini dari positif harus keluar lewat lampu satu jalur balik lagi. Nanti jadi loop ulang-ulang begini terus. Nah, oke, contohnya di dunia nyata apa? Seperti yang di sebelah kiri gambar itu. Nah, ya misalnya bisa kalian lihat yang apa lampu hiasan gitu yang panjang-panjang kabelnya itu kan satu jalur itu ya. Lampu pesta atau pada saat bisa Christmas Natal, yang lampu-lampu hiasan Natal itu kan sebenarnya satu kabel itu, cuma dia dililit-lilit berputar di pohon Natalnya ya. Nah, keuntungannya apa? Besar ke arus listrik yang tidak dibagi. Nah, nanti di paralel dia tidak satu jalur. Nanti jalurnya bisa bercabang-cabang dibagi. Nah, itu kuat arus listriknya juga dibagi. Akibatnya apa? Ya daya terangnya itu ya pasti dibagi juga ya. Gak kuat. Sedangkan di rangkaian seri kan dia satu jalur, semua lampunya dapat arus yang full gitu. Jadi terang. Nah, tapi ada downside-nya. Karena lebih terang otomatis dia boros. Nah, boros listrik ya. Oke. Yang pakai baterai ya baterainya lebih cepat habis. Oke, ini ada rumus untuk menghitung elemen-elemen pada rangkaian. Di rangkaian kita udah belajar di pertemuan sebelumnya ada rumus P sama dengan I kali R. Nah, P itu beda potensial atau tegangan, I itu arus, R itu hambatan. Nah, di situ di rumus yang pertama I tot. Di sini tot maksudnya total ya. Jadi arus total yang ada dalam rangkaian itu arus 1 sama arus 2 sama arus 3. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan lampu ini. Lampu ini misalnya kiri kita bisa namakan lampu 1. Lampu di sini lampu 2. Maka arus yang melewati lampu ini kita namakan I1. Karena arus itu kan lambangnya I ya. Yang melewati lampu 2 I2. Nah, jadi I1 pasti sama dengan I2. Ya, masuk akal seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa arus ini jalan gini terus satu jalur. Gak dibagi-bagi. Jadi I1 pasti sama dengan I2. Kalau ada 3 lampu pasti sama dengan I3. Pasti sama dengan I4 kalau ada 4 lampu. Makanya sama dengan I titik-titik saya buat. Artinya dan seterusnya lah ya. Nah, sedangkan nanti di paralel yang tadi saya bilang bercabang-cabang, kalian bisa duga pasti I-nya bukan sama semua ya. Nah, kemudian beda potensial P total, kemudian P1 tambah P2 sama P3. Jadi untuk tegangan tadi di lampu pertama dan lampu kedua itu beda. Tegangan di lampu pertama V1 tambah tegangan lampu kedua V2 itulah tegangan total di rangkaian tersebut. Nah, sedangkan di paralel nanti bedanya dia kebalikan. Nanti I-nya itu yang I1 tambah I2 beda semua ditambah jadi I total. P-nya yang sama semua, V1 sama V2 sama V3. Kalau di paralel ya. Nah, ini seri. Lanjut dulu R total, R1 tambah R2 tambah R3. R itu hambatan ini. Saya sudah jelaskan sebelumnya, setiap peralatan listrik atau lampu juga termasuk pasti ada hambatannya. Tujuannya apa? Untuk mengontrol arus listrik. Nilai arus listrik yang terjadi. Oke. Jadi ada lampu 1, ada lampu 2, maka ada R1, R2. Resistor 1, resistor 2 ya. Resistor itu nama lain dari hambatan. Maka cara mentotalkan resistor itu cukup ditambah saja. R1 sampai R2 sampai R3. Dan terakhir adalah ya kita kembali lagi ke rumus P sama I kali R.
Langsung, oke ini ya, ingat ya, seri sama dengan arus sama. Kalau paralel tegangannya sama, tadi saya udah bilang. Tegangan nanti V1 sama V2. Kalau di arus I1 yang sama I2 gitu. Oke, ini langsung contoh soal hitungan. Nah, di sini ada baterai. Ini yang panjangnya berarti dia bakal keluar di sini positif ya, berarti ya. Lewat, ulang lagi lewat. Nah, perhatikan satu jalur aja ya. Lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 satu jalur berjejer. Masing-masing punya hambatannya sendiri 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Tentukan hambatan total. Oke, tadi ada rumusnya. Hambatan total sama R1 tambah R2 tambah R titik-titik. Di sini ada 3, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Ditambahkan saja resistor itu gampang. 9 ohm. Arus. Nah tadi V sama I kali R. Berarti I sama dengan V per R. Dicatat ya rumusnya. I sama dengan V per R. Maka I sama dengan 9 per 9. V9 dari mana? Dari soal. Dikasih tahu. R9 dari mana? Dari kita sudah cari. 1 ampere. Kemudian ditanya beda potensial pada ujung masing-masing hambatan. Nah, tadi tegangan atau V di sini lampu pertama dan lampu kedua dan lampu ketiga itu tidak sama ya. Nah, ini tidak sama kan? Tetapi mereka nanti dijumlahkan, hasilnya akan dapat totalnya. Kita cek. Kita hitung dulu V-nya. V sama I kali R. Kita hitung masing-masing. Nah, ingat seri I yang sama. Makanya kalian lihat di sini I-nya itu semua sama-sama 1 dari yang kita dapat tadi. R-nya beda-beda. 2, 3, 4. Maka I kali R ya. Untuk V1 2 hasilnya. V2 3, V3 4 volt ya. Dapat itulah beda potensial pada ujung masing-masing hambatan. Masing-masing hambatan kata kuncinya. Berarti kita harus cari V1, V2, V3. Beta potensial antara titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B. Berarti dari sini sampai sini saja maksudnya. Berarti cuma 2 lampu ini. Beta potensialnya berapa? Di jumlah. Ini tambah kan rumusnya kan? Maka 2 tambah 3, 5. Nih. Nah lalu tadi V total itu kan sama V1 tambah V2 tambah V3 ya. Ada 3 lampu. Kita cek. 2 tambah 3 tambah 4 berapa ya? 9 benar ya? 9 volt nih. Balik ke totalnya kan? Jadi sekali lagi ingat di seri I-nya di lampu manapun sama. Tetapi V-nya yang beda-beda bisa dihitung masing-masing dan kalau dijumlahkan akan totalnya sama dengan aslinya awalnya kembali. Seperti itu sifatnya. Sifat ini kalian penting untuk mengerti agar menghitungnya tidak salah dan juga sekaligus penting untuk pengecekan kembali. Jadi kalau kalian sudah dapat hasilnya kalian boleh cek kembali. Sama enggak? Nah kadang-kala kalau nggak dapat sama berarti kalian bisa tahu waktu hitungnya ada salah gitu, ada silap ya. Ya, oke. Ini saya ada sediakan rumusnya sebenarnya, oke. Baiklah, gitu ya. Harusnya nggak ada pertanyaan lagi, maka untuk persoalan rangkaian seri sudah berakhir. Kita berikutnya nanti akan belajar rangkaian paralel. Oke, bye-bye.